Maaf ya Xiao Shang. Mungkin kita belum terlalu banyak berdiskusi. Nanti aku akan telepon kamu lagi ya. Oke, kalian berdiskusi baik-baik. Aku pulang dulu. Maaf. Aku bilang kamu ini ngapain sih? Jangan ikut campur. Kamu. Ayah. Kamu maksudnya apa? Kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk adikmu. Ruma juga tidak boleh kita jual. Oke. Kalau begitu aku akan panggil maklar. Untuk menilai rumah ini yang aku dan ibumu tinggali. Lihat berapa harganya. Kita jual ke kamu. Kamu kasih uang tunai. Kita pindah. Kalian mau pindah kemana? Ke stasiun MRT. Kalau kamu mau lihat ayah ibumu, kamu harus beli tiket. Biarkan saja. Aku bilang kamu ini semakin tua, semakin banyak gaya kamu. Omong kosong. Halo Kak. Halo Yuking, adik iparku ada masalah. Bisa kamu datang ke rumah sakit? Oke, jangan panik. Di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Salah aku. Kamu bilang waktu itu, waktu lihat Ziwu, aku merasa dia terlihat lesu. Bicaranya juga tidak ada tenaga. Aku pikir mungkin karena kerja terus, tidak istirahat cukup. Waktu itu aku seharusnya ingatkan dia, jangan sampai kelelahan mengemudi. Tidak ada yang menyangka. Kejadian seperti ini bisa terjadi. Zijun ini bukan salah kamu. Sekarang, yang penting bisa diselamatkan. Baru saja menikah, istrinya masih menunggu di kampung. Orang ini. Kak, kakak ipar. Bagaimana? Sudah lebih dari 3 jam masuk. Belum ada kabar. Lama sekali. Yuking. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Begini, soal biaya operasi Ziwu ini, sebenarnya kami bisa tanggung. Tapi, waktu itu, Shen baru masuk sekolah swasta. lalu kami baru ganti rumah baru. Jadi, kamu tahu, aku benar-benar. Kakak ipar. Tidak apa-apa. Kakak sudah menjelaskan situasinya padaku. Ngomong-ngomong, aku sudah transfer uang ke rekeningmu. Coba cek ya. Kalau kurang, bilang saja. Terima kasih ya Yuking. Kenapa sih? Ngapain bilang terima kasih sama aku? Kita semua keluarga. Oke, aku pasti akan segera mengembalikannya. Kakak ipar, jangan terlalu khawatir. Tidak perlu buru-buru. Dokter. Gimana adikku? Luka-lukanya sudah dirawat. Untuk sementara tidak ada ancaman nyawa. Tapi pasien menderita penyakit jantung rematik yang parah. Harus dipindahkan ke bedah jantung untuk konsultasi dan diskusi rencana operasi. Lalu sekarang gimana? Tunggu hasil konsultasi dulu. Terima kasih ya dokter. Bukan, dokter. Kok tiba-tiba ada penyakit jantung lagi? Orangnya pasti menderita 2 kali. Iya, sangat menderita. Tapi dokter sudah bilang harus konsultasi. Kita ikuti saja. Aku. Jangan panik. Jangan panik. Apa ada masalah di kantor? Aku mau telepon balik. Apa yang terjadi? Ayah kirim ini maksudnya apa? Apa ada masalah di rumah? Tidak ada apa-apa, jangan berpikir macam-macam. Ayah memang begitu, ikut-ikutan tren. Halo Dokter Su. Halo, Dr. Shu. Dr. Shu. halo. Guan Yuking, bukannya kamu sedang liburan? Tidak pulang untuk menghindari aku ya? Baiklah, aku akan menunggu dari pagi sampai malam. Aku lihat kamu pulang atau tidak. Kenapa kamu bisa seperti ini padaku? Kenapa kamu tidak sayang adikmu?
Sudah kubilang banyak, kamu masih belum mengerti, kita benar-benar tidak perlu bertemu. Aku sengaja datang mencari kamu. Kamu malah dingin seperti ini. Selama 1 bulan 8 hari, kamu sudah mengambil hatiku. Kamu bilang putus ya putus. Kamu bilang, kamu sudah bosan. Atau suka sama orang lain. Maaf, saya masih punya pekerjaan. Hei. Kenapa buka kamar lagi? Nggak bilang-bilang dulu. Oke, saya datang siang ini. Brengsek. Permisi, mau ke lantai berapa? Dershu. Ada apa? Kamu ngikutin aku sepanjang jalan. Aku masuk dulu ya. Silakan duduk. Kamu keluarga pasien mana? Pasien ada keluhan apa? Hati nggak enak. Tolong tunjukkan rekam medisnya. Aku yang nggak enak hati. Kamu nggak bisa daftar, makanya ngikutin aku ya. Masih ada waktu, ayo duduk sini, aku periksa kamu. Angkat bajunya. Aku baru aja lihat ada brengsek, ngejahatin cewek kecil, dan pacaran dua-duanya. Jadi hati nggak enak banget. Menurut Anda, ini bisa diobati nggak? Bukan yang tadi itu. Nggak bisa diobati ya? Ayo aku bantu. Dengar suaranya nggak? Suara apa itu? Detak jantung. Detak jantung manusia? Tentu, jadi ingat ya. Jadilah orang baik, jangan sia-siakan jas putih ini. Bukan, kamu salah paham. Aku nggak kenal sama cewek itu. Jiafei, ada apa? Nggak ada. Silakan hati-hati. Nak, Kan mama udah bilang, nggak perlu. Buka kamar di samping rumah sakit, buat mama masak sup. Pulang aja, kan bisa minum di rumah. ada apa? Aku nggak ke rumah sakit nyari kamu. Aku nggak ganggu kerjaan kamu. Aku di luar rumah sakit. Aku nggak boleh ya? Mama capek ya, ayo. Mama duduk dulu sebentar. Nggak apa-apa. Nak, kamu duduk dulu. Mama, tanya sesuatu. Itu, cewek kecil yang namanya Xiao Chubao. Ada apa sih? Xiao Xiu Bao. Kamu kenal dia ya? Bukankah aku sudah bilang, Bu, jangan pakai namaku untuk kontak orang lain. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu bilang soal urusan kencan. Kamu nggak serius. Nggak aktif juga. Tapi aku nggak ngomong apa-apa sama dia kok. Cuma kadang dia kirim foto pakai filter cantik. Foto makanan. Terus aku komen di bawahnya. Bilang, wah si cantik-cantik banget. Kadang dia nggak. Aku kirim lelucon receh. Kadang dia susah tidur. Aku kirim lagu santai. Cuma itu aja. Bu, katanya nggak ngomong apa-apa. Tapi kamu jago banget ngegombal. Membantu anak pacaran online, kamu pasti yang pertama. Baiklah. Intinya, ibu hanya memikirkanmu. Aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Aku tahu, Bu. Supnya udah dingin. Cepat-cepat. Panas nggak? Pilen. Bu,
Aku nggak minum, kamu aja yang minum. Kamu kan ada takarannya setiap hari. Ayo cepat minum. Anak baik. Habis minum ganti baju sama ibu pergi. Anak ini. Bu, aku nanti harus balik ke rumah sakit. Ayah udah kenyang ya? Kalau gitu kita pergi. Aku nggak pergi. Aku masih ada 2 agen belum ke sana. Bukan, aku ada urusan siang ini. Jangan ngibul. Ngibul lagi. Aku tahu kamu libur siang ini. Aku udah nemenin ibu main sepanjang pagi. Ibu lihat aja, ada banyak agen. Siapa yang mau terima satu rumah ini? Ayo jangan macam-macam, pulang aja ya. Aku nggak percaya. Rumah ini nggak bisa laku. Singu. Kamu lihat sendiri. Ini, di belakangnya ada info lengkap. Ini, lihat cewek ini. Ada berapa cewek di sini? Apa sih? Tunjukin ke aku. Kamu lihat mana yang cocok, mana yang kamu suka. Bilang sama aku. Di belakangnya ada nomor telepon. Nanti kita janjian sama dia. Masih ada lagi. Di atas ini ada info masing-masing. Pekerjaan, hobi, semuanya. Semuanya ada di sini. Kamu hafalin. Aku ngecek nanti. Kamu tahu nggak? Jangan cuma asal-asalan sama aku. Aku ada acara siang ini. Aku duluan ya. Tidak bisa. Ada yang datang. Aku harus menjemputnya. Hello. Jadwal minggu depannya. Kam pagi ada Zhou Wenwen. Sore ada Yu Pei Pei, tidak bisa. Harus dijadwalkan bulan depan. Oke, segini dulu ya. Wah, kebetulan ya. Lumayan sibuk juga, pagi sore udah penuh. Bisa sampai bulan depan juga. Kalau terus begini, kamu harus istirahat. Salut, kesehatan lebih penting. Istirahat dulu. Tiap bulan gini terus. Lagi mikir apa? Kamu klik 2 kali itu. Apa itu? Apa itu? Yang ada bola-bola itu. Klik lagi. Benar. Kenapa sih? Halo. Kamu makan banyak banget. Kapan ada waktu nikah sama aku? Hal besar gini. Paling nunggu. 3, 5, 6, 7, 8 tahun. Li Bei. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu gak hargai aku sekarang. Lewat desa ini. Aku masih nunggu di desa berikutnya. Jago ngomongnya. Mama papa, kalian kan pergi nikahan kan, kok cepet baliknya? Papa. Bei, siapa ini? Allo OM tante, Namaku Guanzenlei. Aku sama Bei. Ayo. Minum teh gunung. Terima kasih tante. Zenlei ini ganteng ya. Sangat bersemangat. Tidak secantik aku. Sebenarnya, di usia kalian, pacaran itu wajar. Kenapa gak kasih tahu orang tua lebih awal? Tiba-tiba ketemu. Kita jadi kaget. Kalau pulangnya lebih telat. Gak kebayang. Kami sebenarnya berencana memberitahu kalian dalam beberapa hari ini, tapi belum sempat. Iya. Saya cuma mengantar Bei pulang. Saya tidak berniat tinggal lama.
Ini pertama kali saya datang. Pertama kali datang sudah tahu di mana remote kontrol rumah kami. Mengantar Bei pulang. Apakah parkir di kompleks ini mudah akhir pekan ini? Kami pulang naik taksi. Mobil saya kena ganjil genap. Rumah saya di lingkar 3. Keluar rumah langsung ada MRT. Sangat nyaman. Untuk sementara belum beli mobil. Lingkar 3. Lokasinya bagus. Junlei memang hebat. Bali DI kompleks mana? Xiong Fuli. Itu kompleks tua. Pasti ingin dekat dengan orang tua. Ya, Sangat dekat. Orang tua saya tinggal di sebelah rumah saya. Tinggal bersama. gaji sebulan berapa? Kurang dari 10.000, lebih spesifik, 4.500. Kenapa tidak bilang kurang dari 100.000? Bedanya terlalu jauh. 10.000 juga bedanya setengah bumi. Kamu kerja apa? Seya Bartande. Apa maksudnya, Bartande? Bicara yang jelas. Bartande di bar. Preman kecil yang nongkrong di bar. Ayah. Kalau kamu memukulnya sampai rusak, kamu harus ganti. Kemarilah kamu. Li Bei, ibumu tidak punya uang untuk membelikanmu kacamata. Ya, cari yang seperti ini. Bagus dilihat tapi tidak berguna. Bahkan pekerjaan tetap pun tidak ada. Penampilannya bahkan tidak lebih baik dari saya. Anggota keluarga, nama, pekerjaan, usia. Ayah saya, Guan Yongnian, pegawai pensiunan Biro Meteorologi Penerbangan. Meninggal pada usia 62 tahun. Bukan, tahun ini 62 tahun. Ibu saya, Liu Shuki, tahun ini 56 tahun. Sebelum pensiun adalah guru TK. Gaji pensiun. Aya Seya 5.500, Ibu Seya en paribu. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Paman dan bibi tidak punya uang, mobil, rumah. Siapa yang memberimu keberanian? Datang untuk pacaran dengan putri saya. Bukan. Pergi sana. Bukan kakak pergi. Kakak pergi. Kakak. Datan Mankari bébé Kami. Seya akan mematakan kakimu. Kembali. Bei. Kamu cepat keluar. Mama sudah masak ikan merah kesukaanmu. Baby, saya tidak makan. Bei. Kamu ini sedang bersaing dengan siapa? Saya bilang Li Bei. Kamu ini sedang melawan dirimu sendiri. Sangat tidak bertanggung jawab. Saya bilang, keluarga mereka kondisi lainnya. Itu sangat buruk. Itu hanya kotoran keledai yang permukaannya bersih. Kamu bilang kamu mengikutinya. Kamu tidak akan kelaparan. Zenlei dia baik semua. Dia yang terbaik untukku. Dan dia juga adalah saham potensial. Dia sangat pintar. Dia sekarang sedang berusaha keras. Mencari usaha dan perkembangan. Pokoknya hari ini, saya akan menyatakan sikap resmi. Saya tidak akan menikah dengan orang lain. Jika kalian terus memaksaku, saya mulai hari ini, tidak akan minum setetes air pun. Saillant. Kakak. Terima kasih. Hello. Zijun ada apa? Halo, sekarang rumah sakit sedang memilih 10 dokter terbaik. Ini adalah 3 kandidat dari bagian jantung kami. Tempat tidur 1 suara, kayu, 1 tempat tidur. Silakan berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Yang memuaskan. Bisakah saya abstain? Kenapa? Dokter Yang dan Dokter Song ini tidak pernah berinteraksi, tidak kenal Su King Feng. Saya tidak ingin memilihnya. Dokter Sukan baik. Kenapa kamu tidak memilihnya? Ada perlu dengan saya. Tidak ada. Dia tidak memilih Anda.
Memilih siapa atau tidak, itu kebebasan keluarga, kamu sibuk saja. Dokter Su, keluarga pasien 02 itu, apakah dia yang dulu di kantormu? Sudah. Yuking, kamu kenal Dokter Su itu? Tidak terlalu. Perawat si tadi bilang kalian kenal. Kakak iparmu baru saja telepon. Bilang Su King Feng itu bedah jantung. Pasti harus dia yang melakukan operasi untuk Ziwu. Banyak dokter, kenapa harus dia? Dia itu ahli dalam operasi semacam ini. Kamu tidak cari dia cari siapa lagi Yuking. Kalau kamu kenal dia cepatlah pergi minta tolong padanya. Aku minta tolong padanya, aku tidak mau pergi. Cepatlah pergi nanti pesawatmu terbang. Sudah beberapa hari tidak ketemu dengannya, dengarkanlah cepatlah pergi. Pergilah, pergilah, cepatlah pergi, dengarkanlah, dengarkanlah. Pergilah baik. Itu. Kamu datang tepat waktu, aku kebetulan ada yang mau dibicarakan. Wanita yang kamu lihat itu aku sama sekali tidak kenal dia. Ibuku yang menggunakan ponselku untuk mengobrol dengannya membuatnya salah paham. Tapi aku tidak ingin karena urusan pribadiku mempengaruhi citra. Petugas medis di rumah sakit ini, lihatlah. Yang kamu lihat di kafe juga begitu. Ibumu membantumu pacaran ya? Sudah jelaskan. Tunggu sebentar. Kalau begitu, aku sebelumnya memang salah paham. Sangat menyesal aku atas tindakanku. Meminta maaf padamu, maaf. Sebenarnya aku datang hari ini ingin minta tolong padamu. Tolong apa? Operasi pasien nomor 02 Chen Xiu. Bisakah kamu sendiri yang melakukannya? Operasi semuanya diatur oleh rumah sakit, aku tidak pernah membuat pengecualian. Aku tidak membuat pengecualian, aku hanya menyampaikan permintaan keluarga. Tidak berlebihan kan? Kami sudah mempelajari operasi Chen Xiu. Kamu adalah ahli di bidang ini, kamu punya banyak kasus sukses. Tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi aku harap kamu tidak membalas dendam. Bisakah kamu mempertimbangkannya? Maaf, operasiku sebulan ini sudah penuh. Lagi pula rumah sakit bukan hanya untuk pasienmu. Masih banyak pasien lain, tolong jangan mengganggu tata tertib normal rumah sakit. Aku. Maaf, aku masih harus bekerja. Pria 36 tahun meninggal karena kecelakaan. Dia sebelumnya sudah menandatangani perjanjian donor mayat dia dan si Dawei. Semua indikatornya cocok tapi mayatnya rusak parah. Operasinya sangat sulit. Bagaimana dengan si Dawei? Dia di Shanghai, kamu bisa pergi operasi kapan saja. Liu Ke sudah mengajukan permintaan ke rumah sakit kita agar kamu segera pergi ke Shanghai. Cepat bantu aku cari tiket pesawat. Kapten, akhirnya kamu kembali. Kami sangat senang kamu kembali. Apa kata kalian semua? Betul-betul. Kirim ke Shanghai. Dimengerti? Setelah operasi selesai, penerbangan dari Beijing ke Shanghai hanya tersisa. Tapi bandara akan mengaktifkan jalur hijau untuk transportasi organ, mendukung rute penerbangan kita. Selalu berkomunikasi dengan bandara. Kapten selesai memeriksa. Baik. 20 ada situasi khusus. Penerbangan ini akan membawa 2 penumpang, mengirim organ transplantasi ke Shanghai. "20 menerima." Isi cairan pelindung jantung, kita harus berusaha meninggalkan lebih banyak pembuluh darah, sehingga saat operasi penerima ada lebih banyak ruang untuk penjahitan. Baik. Kotak pendingin sudah siap. Sudah siap. Es batu. Kamu hebat. 10 menit lebih cepat. Masih banyak tahap operasi, cepat pergi ke bandara. Jaga baik-baik. Hati-hati di jalan. Dimengerti. Dr. Xu.
Dokter, saya harap jantung suami saya bisa terus berdetak. Anak saya akan segera lahir. Meskipun dia tidak bisa melihat ayahnya, tapi saya harap dia bisa mendengar detak jantung ayahnya. Tenang saja. Saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Lebih berterima kasih atas donasi tanpa pamrih suami Anda. Tolong dokter. Saya pergi. Baru saja menerima pemberitahuan, penerbangan ini akan mengirim organ transplantasi ke Shanghai. Dokter sedang dalam perjalanan. Kita siapkan sesuai rencana. Ingat, harus menenangkan emosi penumpang. Bekerja sama, berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di Asia Air. Tuan Lee silakan masuk. Halo Tuan Ji, silakan. Tuan Lee butuh minum sesuatu. Tidak, terima kasih. Maaf mengganggu. Halo Nona, silakan. Dr. Su, lihat, di sana sudah mulai boarding. Menurut navigasi, masih akan macet selama 45 menit. Pasti tidak akan sempat. Sudah lewat waktu keberangkatan. Kapan kita akan berangkat? Maaf, Pak. Kami masih menunggu 2 penumpang yang belum naik. Maaf. Maskapai Asia Air. Asia Air 20, hubungi dispatch. 20, jawab. Dokter terjebak macet, tidak bisa sampai di bandara tepat waktu. Tunda keberangkatan setengah jam, menunggu organ jantung. 20, diterima. Selamat malam para penumpang. Saya adalah kapten penerbangan ini. Asia Air karena penerbangan ini bertanggung jawab mengangkut organ transplant ke Shanghai. Tenaga medis sementara tidak bisa sampai di bandara tepat waktu. Tidak bisa menunggu lagi, cari cara lain. Dr. Su, kamu mau kemana? Cepat sekali. Kapan kita akan berangkat? Mengangkut organ, bukan? Penerbangan ini tidak akan bisa dikejar. Biarkan mereka naik penerbangan berikutnya saja. Seperti ini Pak Lee, karena ini adalah penerbangan terakhir ke Shanghai. Tolong maklum. Saya maklum dengan kalian. Tapi bisakah kalian juga maklum dengan saya? Mertua saya sedang dioperasi. Kalau saya tidak bisa pulang, istri saya akan menceraikan saya. Bisakah kalian bertanggung Saya jawab? mengerti, tapi pesawat kami akan segera berangkat. Tenang saja. Bukan soal tenang atau tidak. Saya hanya meminta kalian sekarang juga berangkat. Kapan tepatnya kita akan berangkat? Bisakah kalian memberikan waktu yang pasti? Terima kasih. Tidak apa-apa. Semoga lancar. Semoga. Kapten, ada seorang penumpang kelas 1 tidak setuju dengan penundaan keberangkatan. Mengerti. Saya akan lihat. Beck, saya terbang dengan Asia Air berapa kali dalam setahun. T'as eu quelques minutes. Kapten, Apa ada masalah? Wanken sedang menjelaskan padanya. Baik, mengerti. Ya, sangat menyesal Pak Lee. Menyesal apa gunanya? Saya buru-buru pergi. Kapten, Selamat malam Pak Lee. Saya kapten penerbangan ini. Guan Yuking begini. Sekarang rumah sakit di Shanghai sudah siap untuk operasi. Hanya menunggu jantung ini. Jika kita berangkat sekarang, pasien akan kehilangan kesempatan untuk hidup. Dan saya yakin ini bukan yang Anda inginkan. Baru saja saya tahu situasi Anda. Anda adalah orang yang sangat menghargai keluarga. Jadi saya harap bisa mendapatkan dukungan Anda. Jika perlu, saya bisa mewakili perusahaan untuk menelepon istri Anda dan menjelaskan. Saya yakin pasti bisa mendapatkan pengertiannya. Anda menelepon istri saya. Maka saya tidak punya istri lagi. Baiklah, jangan bicara terlalu banyak. Seiya Mangakui Nazib Buruk Seiya. Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Apa-apaan ini? Tolong bersabar menunggu. Halo, kami dari Rumah Sakit Yanxi, terima kasih. Terima kasih banyak. Dr. Su, silakan. Jam berapa ini? Sangat menjengkelkan, bro. Kamu benar-benar datang terlambat. Kami sudah menunggu kamu. Semuanya, maaf telah menunda waktu kalian. Pesawat siap untuk lepas landas. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya.
Yashin 20. Radar area kontrol Shanghai telah mengidentifikasi Yaksin 20. peringatan cuaca penerbangan. Angin kencang di daerah selatan. Depan badai petir mencapai Shanghai lebih awal. Bandara Hongqiao dan Pudong Shanghai akan ditutup pukul 22. Tolong laporkan niat Anda. Yaksin 20 meminta izin untuk mendarat di Nanjing. 4239, mohon petunjuk. Diterima. Para penumpang, karena pengaruh cuaca buruk, Bandara Hongqiao dan Pudong Shanghai ditutup sementara. Penerbangan ini diperkirakan akan mendarat di Nanjing. Mendarat di Nanjing, kemudian melanjutkan ke Shanghai. Ini sama sekali tidak akan cukup waktu untuk menyelesaikan operasi. Dr. Su, pesawat sedang berguncang. Mohon kembali ke kursi Anda. Maaf, saya perlu berbicara dengan kapten Anda. Ini tidak sesuai dengan peraturan. Mohon kembali. Jika pesawat mendarat di Nanjing, saya harus melanjutkan ke Shanghai. Operasi ini tidak akan bisa diselesaikan, ini menyangkut nyawa seseorang. Tolong bantu saya. Tunggu sebentar. Kapten, Dokter ingin berbicara dengan Anda. Berikan teleponnya. Terima kasih, kapten. Halo. Halo, dokter, tolong katakan. Pasien ini di Shanghai telah menunggu jantung ini selama 2 tahun. Jika kau mendarat di Nanjing sekarang, aku akan pindah ke Shanghai. Operasi ini tidak dapat diselesaikan, dan pasien ini ada bahaya hidup. Kami tidak ingin mendarat di Nanjing, tapi Bandara Shanghai 22 ditutup. Bahkan jika itu terbang ke Shanghai Air Control setiap pendaratan pesawat. Donor hati kapten. Dia membawa istrinya untuk pemeriksaan hari ini. Kecelakaan mobil terjadi di jalan. Dia melindungi istri dan bayi yang belum lahir. Sayangnya, dia terbunuh. Hati ini adalah harapan kedua keluarga. Kapten, aku benar-benar memintamu. Penumpang ini meminta Anda untuk kembali ke tempat duduk dan memberi saya waktu. Terima kasih. Dokter Su meminta Anda untuk duduk kembali. Terima kasih. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kapten siap untuk mendengarkan perintah Anda. Tunggu sebentar. Baik. Tekanan darah dan oksigen darah pasien direktur turun dengan cepat. Pasien tidak bisa mendukung. Mengapa jantung tidak sampai direktur? Berhubungan dengan Bandara Pudong dan Bandara Hongqiao karena cuaca. Semua ditutup. Pesawat tidak bisa mendarat. Xiao Bai, aku ingin menyerah di Wuxi. Apa Wuxi? Shanghai sudah 20. Terapkan untuk alternatif ke Wuxi. Shanghai menerima. Striker badai akan tiba di Shanghai. Bandara Wuxi juga akan ditutup. Kau hanya punya waktu setengah jam. 20 Suda. Ya, 20. Saya memutuskan untuk menyerah di Wuxi. Terapkan untuk entry kecepatan tinggi. Kapten, Baik, mengerti. Penumpang akan berada dalam 15 menit. tiba di Bandara Sanjurfang. Tolong kencangkan sabuk pengaman dan letakkan meja kecil. Menyesuaikan kursi ke posisi normal. Mohon matikan komputer dan perangkat elektronik. Dalam keadaan mati, terima kasih. Dokter Suwaktu sudah tidak cukup lagi. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Saya sangat ingin Anda dan anak bisa mendengar suara detak jantung ini. Suara detak.
Dokter, tolong Anda yang pertama turun dari pesawat, kru sudah mengatur jalur khusus, semoga operasi Anda berhasil. Terima kasih di sini. Dokter Su, ini helikopter penyelamat yang disiapkan Kapten untuk Anda. Bagaimana dengan perusahaan itu? Katanya orang itu langsung mengeluh begitu turun dari pesawat. Bilang kita melanggar keinginannya, tidak membiarkannya turun pertama. Lalu bilang apa penerbangan tertunda menyebabkan dia banyak masalah. Bilang tidak hanya minta ganti rugi tapi juga menghukum Anda. Guru. Perusahaan baru saja memberi kabar menyuruh kita setelah hujan badai berhenti. Besok segera kembali. Sepertinya ini tentang Anda mendarat darurat di Wuxi. Sikap perusahaan cukup keras. Yuching bagaimana kalau kita cari atasan minta tolong? Saya kapten, keputusan saya yang bertanggung jawab. Memang harus bicara dengan atasan, menghindar tidak bisa. Sudah, jangan cemberut, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Apa yang besar-besar malam ini kita menginap di Shanghai. Sudah lama tidak makan Shengjian Xiao yang ayo saya yang traktir. Guana yi memang guana yi. Masalah besar apapun harus dihadapi sendiri, ayo. Ai Greco. BBI, kamu seharian belum makan. Bebe. Keluar makan sedikit yuk. Belum makan apa tidak kelaparan. Sampai sakit. Siapa ini? Kamu ini kenapa memaksa, tidak tahu malu? Kamu tidak menyebalkan ya, Paman. Halo. Seiya Belikan bébé Suzu, Tekezukanya bébé Kami tidak minum Suzute. Dia suka. Dia benar-benar tidak suka. Paman, Tante, meskipun kalian tidak menyukai saya, kalian sebaiknya. Kasihan Bebe ini saya beli, dia pasti mau minum. Masuklah sepat. Paman, Tante. Pembicaraan saya kemarin belum selesai, sudah kalian usir. Sebenarnya kondisi keluarga saya cukup baik. Kakak ipar saya manajer perusahaan properti. Kakak kedua saya Kapten penerbangan Kapten. Dia kapten wanita senior di Asia New Airlines. Asli atau cadangan? 4 garis asli. Kakak dan kakak iparmu kerja bagus. Apa hubungannya dengan kamu? Paman dan Bibi. Sebenarnya aku kerja di bar. Benar-benar untuk belajar model bisnis. Baru mulai usaha. Aku harus langkah demi langkah. Jalan dengan mantap. Kamu bilang padaku. Apa yang sudah kamu pikirkan? Aku ingin fokus pada industri bar saat ini. Mengembangkan satu set berdasarkan internet dan bar. Sistem manajemen operasi terintegrasi. Apa artinya? Yaitu manajemen data, aplikasi pemasaran karyawan, dan aplikasi hiburan pelanggan. Aplikasi. Menggabungkan ketiganya menjadi satu. Dengan begitu, seperti bar, karyawan, dan pelanggan, mereka bisa mendapatkan koneksi mulus, sehingga meningkatkan efisiensi manajemen, dan analisis data pelanggan, dan penjualan ulang.
Dia benar-benar mempelajarinya. Kamu mengerti. Junlei. Aku dengar dari Beibei kamu tipe pengusaha. Ini bagus. Tapi kami sebagai orang tua, lebih suka hal yang konkret. Jika kamu benar-benar ingin mempunyai masa depan dengan Beibei, syarat paling dasar harus. Bibi, aku mengerti. Kamu mengerti apa? Sipo dan Keong. Hanya beda cangkang. Tapi Keong terlihat lebih lucu. Sama seperti pria punya rumah atau tidak. Pria yang punya rumah. Dia lebih lucu. Jelas. Nanti bantu aku kirim video ini ke keluarga pasien jantung. Ini jawaban terbaik untuk istri dan bayi yang belum lahir. Jawaban terbaik. Mengerti. Dr. Su, terima kasih banyak. Kamu terlalu baik, ini yang harus kami lakukan. Dr. Su, kami sekarang masih takut. Untung kalian naik helikopter lebih dulu. Kalau tidak, pasien ini benar-benar tidak tertolong. Apa maksudmu? Sebelum kalian mendarat, pasien sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika penerbangan kita tiba di Shanghai tepat waktu, belum tentu bisa mengejar operasi, kan? Bedah belum tentu. Pasti tidak bisa mengikuti.